Rambutnya sudah habis. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihat gambar di kiri kanan kita penuh dengan padi, penuh dengan gandum. Saya sendiri belum pernah sekali memegang gandum, dan saya kira banyak orang yang belum pernah memegang gandum. Siapa yang pernah memegang gandum? Tolong angkat tangan. Nggak ada toh, jarang. Nggak ada. Bukan padi. Pernah. Gambar itu. Maka Injilnya mengajak kita untuk kembali ke alam pertanian. Nah, ini susah. Nah, seringkali kalau kita mendengar Injil tentang hari ini, tentang siapa penuai, banyak saya dengar lalu lihat di CD. Kalau ada suatu persekutuan doa bersama, lalu semua disapa, halo para penuai Allah. Lalu semua mengatakan, ya. Keliru semua. Jadi gak ngerti semua. Jadi halo para penuai Allah, yang jawab, ya ngawur kabeh. Jadi keliru semua. Nah, kita mau memperdalami apa maksud Injil ini. Siapa penuai itu? Dan siapakah yang dimaksudkan dengan ladang dan gandum dan biji yang tidak lalang itu? Siapakah itu semua? Mau kita lihat dari Injil supaya kita sungguh-sungguh memahami Injil dan tidak ngawur saja menerjemahkan Injil lalu siapa penuai Allah? Ya, gitu saja. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin gambarnya bisa ditampilkan. Saya hanya membawa gambar kecil saja tentang siapakah gandum dan lalang dan mengapakah si Tuhan itu tidak memperbolehkan orang untuk mencabut ilalang itu pada awal. Nah, supaya kita mengerti, saudara. Kelihatan nggak gambar? Nah, terhalang ini ya. Ya, kira-kira lihat sebelah sini juga ada gambar yang hijau. Sekarang saya mau tanya, yang gandum mana, yang ilalang mana? Kelihatan dari belakang. Agak buram-buram ya, tapi itu. Nah, yang gandum mana, yang ilalang mana? Sekarang sekalian Tuhan, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenyataannya seperti demikian. Gandum dan lalang itu pada waktu muncul sama, tidak bisa dibedakan. Jadi Tuhan itu cerdik sekali. Saya pernah dengar khotbah, kemarin itu saya dengar khotbah. Wah, itu mungkin tuannya bodoh, tidak tahu bagaimana harus memanen. Tidak, tuannya cerdik, tuannya pintar sekali. Bahwa kalau dicabut pada awal, nanti gandumnya ikut tercabut. Ini yang lalang itu yang ini, yang situ yang gandum. Nah, mengapa ditunggu sampai saat menuai? Karena pada waktu saat menuai, si lalang dan si gandum berbeda. Si lalang menjadi tetap hijau, gambar berikutnya, dan si gandum menjadi kuning. Next, gambar berikutnya. Bisa, gambar berikutnya. Nah, belum keluar. Nah, ini kalau Anda lihat ya, saudara sekalian, ya, kalau sudah mendekati panen, maka yang hijau-hijau yang mengganggu itulah ilalang. Dan gandum yang kuning, sehingga sungguh-sungguh bisa dibedakan mana yang gandum, mana yang ilalang. Sehingga tepungnya jadi tepung yang baik karena sungguh-sungguh tepung dari gandum tidak tercampur ilalang. Kalau tepungnya dicampur ilalang nanti akan menjadi mati, menjadi tidak enak, menjadi pahit, tidak bisa berkembang dan sebagainya. Nah, inilah, jadi bukan karena tuan tangannya tidak cerdik, tapi sangat cerdik, sangat tahu tentang dunia pertanian, dan Yesus sangat tahu tentang dunia pertanian. Jadi nggak bisa ngomong bahwa tuannya tidak cerdik, salah dan sebagainya. Tidak, benar adalah tunggulah sampai saat memanen. Nah, lalu kemudian kita harus tahu
Mengapa tadi saya katakan, kalau mengatakan, hei para penuai, terus kita dijawab semua, lebih anak muda, iya, itu keliru. Karena Injil sendiri berkata, kalau Anda lihat di dalam Injil, dan saya tampilkan di sini mungkin bagian berikutnya, ya, bahwa Injil sendiri memberikan penafsiran yang berbeda tentang siapakah penuai itu. Penuai itu bukan manusia. Selanjutnya gambar bisa. Nah, penabur itu anak manusia dan ladang itu dunia. Itu bahasa Anda bisa membaca di terusannya Injil itu. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Ilalang itu anak-anak kejahatan, dan musuh itu setan. Waktu menuai itu pada akhir zaman, dan penuai, nah ini bukan manusia, bukan kita. Baca itu di Injil, adalah malaikat, suruhan Allah sendiri. Jadi nanti kalau lain kali dia, hai para penuai, diam aja. Nanti krik. Jadi saudara sekalian yang terkasih, apa maksud dari perumpamaan tentang benih yang sebenarnya kita tidak banyak tahu, ya itu saya pernah mengajak anak Jakarta datang pergi kemana, pergi ke sawah di Malang sana, dan anak-anak Jakarta begitu lihat padi yang tumbuh itu langsung loncat ke dalam sawah. Wah, kok ada rumput tumbuh di air katanya. Ada rumput tumbuh di air. Mau mengatakan desa, tidak bisa desa karena memang orang kota, ya. Lalu kemudian dia tanya, bukan, itu adalah padi tempat kamuan. Semua miskinannya cebur ke dalam lumpur itu. Mereka berenang memegang padi itu, melihatnya, senang sekali melihat. Untuk pertama kali melihat padi di dalam hidupnya. Kasihannya anak-anak kota ini tidak pernah melihat padi. Nah, apa yang diajarkan oleh perumpamaan ini pada hari ini? Menunggu sampai saat menuai. Yang diajarkan adalah satu, dan itu cukup jelas sekali, yaitu kesabaran untuk menghadapi yang jahat. Kesabaran untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakkan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Diajarkan oleh perumpamaan itu untuk tabah kita dalam menghadapi situasi yang sulit, dan tidak marah dan tidak protes kepada Allah. Mengapa kita harus sabar? Karena ini penting sekali saudara sekalian. Yang baik dan yang jahat itu ternyata di dalam hidup kita itu saling bertautan dengan yang lain. Bukan saja dalam hidup orang lain, tapi dalam hidup kita sendiri. Kita lihat bahwa segala sesuatu yang jahat dan yang baik tetap campur baur. Pernah tidak gitu? Anda ingin berbuat sesuatu yang baik, lalu tiba-tiba Anda berbuat sesuatu yang jahat. Pernah nggak? Pernah nggak? Rasanya saya ingin sabar loh, tapi begitu lihat suami itu langsung rasanya pengen takruk kan. Suami saya rasanya pengen sabar, tapi saya pengen sabar, saya minta anugerah kesabaran. Tetapi ketika melihat suami saya langsung begitu. Paulus juga mengalami hal yang sama. Paulus mengatakan, aku ini ingin melakukan yang baik, tetapi bagaimana tidak tahu apa kejadiannya. Tiba-tiba ada sesuatu yang buruk yang aku lakukan. Lalu mengatakan, ini duri di dalam dagingku, inilah utusan iblis. Lalu Tuhan singkirkanlah duri ini. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Tuhan pada Paulus? Tuhan cuma tersenyum saja. No, Paulus, no. Rahmatku cukup. Artinya apa? Engkau Paulus, orang pintar, orang hebat dan sebagainya, tidak sabar, tunggu apa yang terjadi. Dan Tuhan mengajar Paulus untuk menjadi sabar, untuk tidak protes di dalam kehidupannya.
Dan kemudian Paulus menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh matang dalam hidupnya. Nah, apa kata kitab suci tentang kesabaran? Mari kita lihat dari pertama-tama dari kitab Amsal, kita lihat dulu 14. Coba kita buka Amsal 14 tentang kesabaran. 9. Kitab Amsal itu bagus-bagus kalau Anda mau mengutipnya ya. 14 itu sih. Orang yang sabar, sudah ketemu? Dah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Marah itu goblok. Itu yang gampangannya yang begitu. Coba lihat Amsal 15 ayat 18, kita lihat yang kembali. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Itu indah sekali. Coba kita ayat 6, bab 16 ayat 32. Ada banyak. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, hebat sekali ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, ternyata orang sabar ini lebih hebat daripada orang yang berotot kuat. Karena kesabaran membuat orang pada akhirnya menjadi kudus. Apa kata 1 Korintus 13? Kasih itu kurang sabar. Sabar. Sabarlah pada istrimu, pada suamimu. Dan apa buah-buah roh menurut Paulus? Salah satunya adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu membuat orang menjadi kudus. Kalau kita tidak sabar, kalau Allah tidak sabar pada kita, saudara sekalian yang terkasih, dalam waktu singkat saja kita akan habis. Tetapi Allah sabar kepada kita seumur hidup kita, menunggu kita. Kalau Anda membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, itu luar biasa. Anak yang hilang itu ditunggui oleh bapaknya selama puluhan tahun. Kapan dia kembali, aku akan merangkulnya lagi. Dan itulah kesabaran Allah. Allah sabar kepada kita. Dan kesabaran itu, saudara-saudara sekalian, membuat kita menjadi orang kudus. Bayangkan kalau kita tidak sabar, ya, coba bayangkan. Ada seorang yang anak muda ini pintar sekali. Pintar sekali, jenius sekali, dan dia sekolah di luar negeri. Luar biasa kejeniusannya. Lalu kemudian pada suatu waktu si anak muda ini mempunyai pacar. Si pacarnya ini ternyata adalah kurennya dia. Tahu kurennya? Kurennya dia, pacarnya. Nah, dengan burennya itu dia punya anak. Dan anak itu diberi nama yang diberikan oleh Allah. Oh, itu kurang ajar. Namanya Adiodatus, yang diberikan oleh Allah. Jadi si anak ini diberi nama itu. Dan dia terus having free sex, terus macam-macam kesana kemari dan sebagainya, tidak jelas hidupnya. Tidak benar jelas hidupnya. Dia tidak mau bertobat seumur hidup. Allah sabar dan ibunya sabar. Nah, ini saya mau katakan pada contohnya ini ibunya ini. Ibunya ini sudah punya anak yang kayak gitu. Suaminya ini kafir. Suaminya tidak punya agama, tidak mau masuk Kristen, tidak mau dibaptis-baptis, terus kafir. Ya, jadi suaminya kafir. Ibu ini punya anak kayak gitu. Anaknya bahasa Latinnya itu belakrak. Nah, ini suaminya kafir, tidak didoakan, tidak mau bertobat, terus begitu. Bagaimana perasaan ibu ini? Anaknya ini diberitahu, ya,
dari sejak awal sampai akhir, supaya dia mau bertobat dengan cara yang lembut maupun cara yang kasar, tidak bertobat-tobat. Akhirnya dia juga pakai cara seorang ibu yang empuk dan tidak mau bertobat. Kalau Jason tadi bertobat tengah dadanya ayam, tidak mau bertobat-tobat. Ditunggu dalam waktu yang lama, tidak bertobat. Akhirnya satu waktu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi terhadap anak ini. Saya tidak sanggup lagi karena suami saya tidak mendukung saya sebagai orang Kristiani, dan anak saya sudah kacau seperti begitu. Saya tidak sanggup lagi. Apa yang saya lakukan sudah cukup sebagai manusia. Satu hal yang akan saya lakukan, karena aku tahu bahwa yang hanya bisa mengubah hati manusia adalah Engkau sendiri. Satu hal ini Tuhan yang aku lakukan. Aku akan berdoa untuk dia. Dan mulai saat itu, mama ini yang tidak cerewet itu, dia berdoa. Mama kan biasanya gitu ya. Sampai gede pun begitu ya. Sampai anaknya jadi romo pun ya gitu tentangnya. Kalau sama saya meskipun selibat ini tahu bagaimana menghadapi wanita. Belajar dari mama saya. Saya ngajarkan seksualitas, belajar dari mama saya. Itu bukan yang aneh-aneh loh ya. Tapi belajar bagaimana seorang wanita bersikap. Ya, kalau ini cowok-cowok yang muda yang masih pacaran, saya beri tips supaya Anda tahu menghadapi wanita dari seorang romo. Kalau seorang wanita, ya, itu kan pikiran lebih bukan pada hal-hal yang general, laki-laki pada hal yang general, wanita pada hal yang partikular. Artinya apa yang khusus, yang kecil, yang pernik. Saya pernah diajar sama saya pergi ke untuk beli seragam di Pasar Ratu. Judulnya itu, ceritanya itu beli seragam di Pasar Ratu. Ini ramai itu ceritanya itu ya. Ini saya mempermalukan mama saya sendiri itu. Jadi beli seragam di Pasar Ratu. Nah, saya katakan beli seragam ya. Ya beli seragam ya. Dia beli seragam. Mau beli apa lagi? Oke, seragam tingkat 3 sebelah pojok sana. Iya, mau apa lagi? Kamu kok cerewet? Nah, jadi cerewet no ya. Naik sampai di sana, begitu turun dari kendaraan, apa yang terjadi? Oh, kerupuk. Kerupuk kan Pasar Ratu itu dari ada kerupuk manisan. Kopi rokok, kerupuk itu ditawar. Kerupuk ditawar. Akhirnya dia keluar dari tempat itu tidak membawa kerupuk, tapi beberapa butir manisan. Kurang ajar toh ya. Beberapa butir manisan. Lalu naik lagi. Oh, kain. Oh, sepatu. Terus AO. 4 jam sampai di atas pojok, lalu itu toko seragam, toko seragam. Belilah di sana, saya sudah lelah, lapar, dan saya mau lihat kaset. Apa yang terjadi? Setelah 20 menit tidak kembali dengan membawa ember. Ember. Loh, Mak, kok bawa ember? Iya, ember di sini murah, seragam lebih murah di toko sebelah rumah. Itulah hati wanita. Para pria tidak terduga dalamnya seperti lautan samudra. Allah pun tidak tahu. Allah pun tidak tahu. Untunglah saya tidak menikah. Ya Romo ya. Romo lebih Romo Yusuf lebih lama untuk tahu akan rahasia agung ini.
berbahagialah yang tidak menikah, karena engkau tidak hidup di bawah jajahan istri Anda. Engkau akan lepas bebas seperti burung lepas dari jerat perangkap. Saya mau kemana saja tidak ada diomeli, kecuali satu mama saya. Tanyain dia, saya kemana, tapi belum dekat. Saya ajak untuk saya pemalu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, saya mau katakan begini, ibu tadi itu berdoa puluhan tahun, dan ibu tadi berdoa bukan sepuluhan tahun, berdoa dengan mencucurkan air mata.